Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Angkatan 12 peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung. Kali ini kami akan membahas tentang analisis isu global yang bertemakan korupsi. Teknik analisis dan tahapan penyelesaian isu yaitu 1. Praanalisis, 2. Menepis isu, 3. Analisis isu, dan 4. Rekomendasi penyelesaian isu. Praanalisis isu korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Penyebabnya yaitu yang pertama faktor individu, diantaranya sifat tamak, moral yang lemah, dan gaya hidup yang konsumtif. Yang kedua yaitu faktor lingkungan, meliputi aspek sikap masyarakat, ekonomi, politis, dan organisasi. Tren modus korupsi tahun 2020 dapat dilihat di grafik. Kasus korupsi terbanyak tahun 2020 yaitu kasus penggelapan sebanyak 118 kasus. Praanalisis isu korupsi dengan metode pentahelix. Pertama, dari segi pemerintah, kurangnya tingkat penyelesaian penyidikan korupsi. Yang kedua, dari segi masyarakat, rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Yang ketiga, dari segi akademisi, kurangnya pendidikan moral. Yang keempat, pengusaha. Rendahnya komitmen para pengusaha untuk menciptakan dan membangun lingkungan bisnis yang berintegritas. Yang kelima, dari segi media, pemberitaan yang kurang menyeluruh dan lebih mementingkan rating dan keuntungan media. Selanjutnya, menapis isu korupsi. Teknik menapis isu korupsi dengan metode USG dapat dilihat pada tabel. Yang mendapat prioritas pertama adalah yang nomor 3, kurangnya pendidikan moral atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter jujur, integritas, tanggung jawab, etika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara, dengan skor urgensi 5, skor seriousness 4, skor growth 5, totalnya 14. Jadi ini isu prioritasnya. Analisis isu korupsi. Menganalisis isu dengan menggunakan metode fishbone atau tulang ikan. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat melihat akar permasalahan penyebab terjadinya isu korupsi dari mulai yang terkecil, yaitu individu, adanya sifat serakah dan rendahnya soft skill yang dimiliki oleh individu itu sendiri. Kemudian, ada yang lebih luas yaitu lingkungan. Korupsi dianggap sebagai hal yang biasa, sehingga menyebabkan berkembangnya kegiatan korupsi. Kemudian ada organisasi, kurangnya keteladanan pimpinan dan manajemen yang menutupi. Yang terakhir ada aturan, kelemahan perundang-undangan dan kurangnya tingkat penyelesaian penyelidikan membuat maraknya kasus korupsi. Kemudian ada metode SWOT. Yang pertama adalah kekuatan atau strength. Pemerintah memegang kekuasaan penuh dalam perumusan kebijakan terkait hukuman kepada koruptor. Lembaga atau instansi adalah yang mengatur tentang penggunaan dana. Kemudian yang kedua adalah kelemahan atau weakness. Kurangnya koordinasi antar stakeholder terkait penyuluhan tentang korupsi kepada masyarakat. Pengawasan yang kurang oleh instansi atau lembaga terhadap penggunaan dana. Rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan moral atau peningkatan soft skills. Yang ketiga adalah peluang atau opportunities. Kemajuan teknologi dan banyaknya akademisi yang mampu membuat aplikasi untuk meningkatkan akuntabilitas. Pemerintah dengan anggarannya mampu meningkatkan pendapatan pegawai dan mempermudah alur penggunaan dana. Yang terakhir adalah tantangan atau threats. Belum adanya kesadaran masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan akibat korupsi, kekuasaan yang dimiliki seseorang terhadap penggunaan dana, dan besarnya kebutuhan tidak diimbangi dengan penghasilan. Rekomendasi penyelesaian isu korupsi. Dengan menggunakan metode tabel didapatkan hasil sebagai berikut. Alternatif penyelesaian. Pembaharuan kurikulum pendidikan yang berfokus pada peningkatan soft skill sejak dini. Kemudian tahapan setiap alternatif. Yang pertama, pemerintah khususnya Menteri Pendidikan memperbaharui kurikulum pendidikan yang berfokus pada peningkatan soft skill. Yang kedua, masyarakat menerima dan mendukung program pemerintah. Yang ketiga, akademisi melaksanakan kurikulum terbaru dan membuat bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum. Yang keempat, pengusaha membantu para akademisi dengan mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan
akademisi. Kemudian yang kelima adalah media membantu mempublikasikannya sehingga informasi tersebar secara merata. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya calon pemimpin dan penerus bangsa yang berintegrasi, jujur, bertanggung jawab, dan beretika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Pihak-pihak yang terkait adalah pemerintah, masyarakat, akademisi, pengusaha, dan media. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai analisis isu global tentang korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.